Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Psikologi Perkembangan Remaja akan membahas mengenai konsep kebutuhan remaja. Pengertian kebutuhan. Alwisol menurut Murray, kebutuhan atau needs adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Macam-macam teori kebutuhan. Abraham Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi 5 macam, yaitu yang pertama physical needs, kebutuhan-kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi tubuh seperti pangan, sandang, dan papan. Yang kedua, safety needs atau kebutuhan-kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini lebih bersifat psikologi individu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perlakuan adil, pengakuan hak dan kewajiban, dan jaminan keamanan. Yang ketiga, social needs atau kebutuhan-kebutuhan sosial. Kebutuhan ini juga cenderung bersifat psikologis dan seringkali berkaitan dengan kebutuhan lainnya. Misalnya, diakui sebagai anggota, diajak berpartisipasi, dan berkunjung ke tetangganya. Yang keempat, esteem needs atau kebutuhan-kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini menyangkut prestasi dan prestise individu setelah melakukan kegiatan, misalnya dihargai, dipuji, dan dipercaya. Yang kelima, self-actualization atau kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi dari individu dan kebutuhan ini sekaligus paling sulit dilaksanakan, misalnya mengakui pendapat orang lain, mengakui kebenaran orang lain, dan lain sebagainya. Teori kebutuhan dasar manusia menurut para ahli. 1. Kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau psychologic needs. Sesuai dengan namanya, kebutuhan fisiologis ini berhubungan dengan fisik dan bodi manusia. Hal inilah yang menjadikan kebutuhan ini yang paling penting. Manusia bisa menjadi hilang fungsi ketika kebutuhan fisiknya tidak lagi terpenuhi dengan baik. Contohnya ketika seseorang dalam keadaan lapar dan tidak memenuhi kebutuhan, maka konsentrasi serta kekuatan manusia akan menurun. Yang kedua, kebutuhan keselamatan dan rasa aman atau safety and security needs. Tidak bisa dipungkiri bahwa di hidup ini manusia butuh rasa aman dan nyaman dengan tujuan memperoleh ketenangan batin. Dalam hal ini kebutuhan akan keselamatan dan keamanan dibagi menjadi dua, yakni keselamatan fisik dan keselamatan fisiologis. Yang ketiga, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, love and belonging needs. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua manusia membutuhkan cinta dan rasa memiliki. Pada umumnya manusia ingin mendapatkan sebuah pengakuan dari orang lain dan ingin diterima oleh semua pihak, baik teman dan semua orang. 4. Kebutuhan penghargaan dan harga diri atau self-esteem needs. Pada dasarnya manusia memiliki sifat untuk selalu eksis, ingin mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang lain, baik dari segi harga diri mereka maupun pencapaian mereka. Dalam hal ini, kebutuhan akan harga diri meliputi keinginan terhadap kekuasaan, kekuatan, pencapaian, kompetisi, dan lain sebagainya. 5. Kebutuhan aktualisasi diri atau needs for self-actualization. Dalam hierarki kebutuhan menurut Maslow, aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang berada di tingkat paling tinggi. Tidak mudah untuk mengaktualisasikan diri, karena untuk mencapai tingkat tersebut, manusia harus mampu memiliki kinerja yang bagus dan memiliki kepribadian multidimensi yang matang agar bisa menyelesaikan sebuah problematika. 2. Kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Pada dasarnya, kebutuhan dasar Virginia Henderson memiliki beberapa karakteristik antara lain. A. Kebutuhan dasar manusia dari setiap orang sebenarnya sama, di mana kebutuhan tersebut dimodifikasi atau disesuaikan dengan kultur yang ada. B. Pemenuhan kebutuhan seorang disesuaikan dengan prioritasnya. C. Pada umumnya kebutuhan itu harus terpenuhi, namun sebenarnya pemenuhan kebutuhan bisa juga ditunda jika memang keadaan tidak kemungkinan. D. Kebutuhan yang ada mampu merangsang manusia baik internal maupun eksternal dengan berpikir dan bergerak. E. Respon tinggi diberikan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. F. Antara satu kebutuhan dan kebutuhan lainnya saling berhubungan. Jika salah satu saja kebutuhan tidak terpenuhi, maka kebutuhan yang lain juga bermasalah. 3. Kebutuhan dasar menurut Watson.
Dia menyebutkan bahwa ada beberapa kebutuhan dasar manusia, di antaranya: 1. Pemahaman atas dirinya sendiri. 2. Pengakuan dan perhatian dari pihak lain. 3. Mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak lain. 4. Pemecahan masalah, problem solving. 5. Kesehatan yang normal. 4. Kebutuhan dasar manusia menurut King. Dari hal tersebut, King merumuskan kebutuhan dasar manusia menjadi 3, yaitu: A. Kebutuhan akan informasi tentang kesehatan. B. Kebutuhan akan cara pencegahan sebuah penyakit. C. Kebutuhan akan cara perawatan atau penyembuhan ketika sakit. D. Mungkin kita bertanya apa hubungannya tentang kesehatan, penyembuhan penyakit dengan definisi manusia tersebut. Perlu Anda ketahui, ketika manusia sehat dan tidak sakit, mereka akan memerlukan aktivitas dan tugasnya sebagai manusia yang sempurna. Terakhir, 5. Kebutuhan dasar manusia menurut Sister Callista Roy. Pada dasarnya, kebutuhan dasar manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni: A. Penyakit. B. Hubungan keluarga. C. Konsep diri yang dimilikinya. D. Tahap perkembangan yang dialami. Kebutuhan remaja. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat disebutkan antara lain adalah: 1. Kebutuhan organik seperti makan, minum, bernapas, seks. 2. Kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan diri pihak lain, dikenal sebagai needs of affiliation. 3. Kebutuhan berprestasi atau needs of achievement, yang dikenal dengan artistry, yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikofisik. 4. Kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Akibat kebutuhan remaja tidak terpenuhi. Masa remaja disebut juga masa untuk menemukan identitas diri, self-identity. Usaha pencarian identitas pun banyak dilakukan dengan menunjukkan perilaku coba-coba, perilaku imitasi atau identifikasi. Ketika remaja gagal menemukan identitas dirinya, dia akan mengalami krisis identitas atau identity confusion, sehingga mungkin saja akan terbentuk sistem kepribadian yang bukan menggambarkan keadaan diri yang sebenarnya. Reaksi-reaksi dan ekspresi emosional yang masih letih dan belum terkendali pada masa remaja dapat berdampak pada kehidupan pribadi maupun sosialnya. Dia menjadi sering merasa tertekan dan bermuram, durja, atau justru dia menjadi orang yang berperilaku agresif. Pertengkaran dan perkelahian seringkali terjadi akibat dari ketidakstabilan emosinya. Selain yang telah dipaparkan di atas, tentunya masih banyak problem keremajaan lainnya. Timbulnya problem remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Agar remaja dapat terhindar dari berbagai kesulitan dan problem, kiranya diperlukan kearifan dari semua pihak. Upaya untuk memfasilitasi perkembangan remaja menjadi amat penting. Dalam hal ini, peranan orang tua, sekolah, serta masyarakat sangat diharapkan. Konsep Islam tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia menurut agama Islam salah satunya adalah kebutuhan daruriyat. Kebutuhan daruriyat ialah tingkat kebutuhan primer.
Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia bagi di dunia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kebutuhan dahuriyat itu seperti menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta.